Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, hari ini Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma untuk menjalani pemeriksaan pertama di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Rismon Sianipar pun hadir didampingi tim kuasa hukum. Roy Suryo CS tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Roy CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah milik Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa banyak bukti yang dihadirkan tidak relevan. Roy Suryo pun membawa bukti tersendiri dalam pemeriksaan kali ini untuk diperlihatkan kepada penyidik. Kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah siap. Ada, nanti buktinya kita terangkan. Tapi bawa buktinya sudah ada. Yuk. Sebelumnya, pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan, menyita alat bukti terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 2 klaster dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya pemeriksaan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Hafsah Syafira yang berada di Polda Metro Jaya. Hafsah, bagaimana perkembangan terbaru dari Polda Metro Jaya? Ya, selamat sore Agita dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kepada Roy Suryo, kemudian juga dengan Rismon Sianipar serta Tifauzia Tiasuma atau biasa dipanggil dengan Dr. Tifa. Ketiganya hari ini hadir tupoksinya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain daripada itu juga pemeriksaan pada hari ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah berjalan. Jika kita bisa sampaikan Agita dan juga pemirsa bahwa pemeriksaan pada hari ini merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi pihaknya hadir sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian hingga kini artinya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, sekitar 5 hingga 6 jam ini masih belum ada tanda-tanda pemeriksaan telah selesai. Kami masih belum melihat apakah dari pihak Roy Suryo maupun dari pihak kepolisian keluar dari ruang pemeriksaan. Dan di sini kami masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Namun jika kita bisa ceritakan begitu Agita dan juga pemirsa, bahwa tadi sedikit ada perkataan begitu yang keluar dari kuasa hukum Roy Suryo, di mana ia mengatakan bahwa menyampaikan sedikit kritik kepada Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini dinilai tergesa-gesa dan juga sepihak. Kemudian juga dari pihak kuasa hukum Roy Suryo ini mengatakan bahwa sejumlah barang bukti, artinya jika kita deretkan begitu 700 bukti, 130 saksi dan juga 22 ahli yang telah diperiksa oleh kepolisian ini dinilai tidak semuanya valid. Dan dari pihak kuasa hukum hanya memerlukan dari pihak kepolisian memperlihatkan ijazah Jokowi yang asli di tengah muka publik. Selain daripada itu juga tadi disampaikan bahwa pihaknya tidak datang dengan tangan kosong, artinya bahwa mereka membawa sejumlah barang bukti namun tidak dijelaskan apa barang bukti yang dibawa pada hari ini. Selain daripada itu juga tadi kami bertanya kepada Roy Suryo bagaimana persiapan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Secara tegas ia berkata bahwa dirinya siap melakukan pemeriksaan dan mengetahui konsekuensi adanya kasus tersebut. Kemudian juga ia mengatakan bahwa dirinya ini melakukan segala pemeriksaan ini bukan hanya dengan kepentingan pribadi begitu, namun kepentingan publik, yang mana tujuannya untuk sehingga tidak adanya ijazah-ijazah palsu lainnya atau dokumen publik lainnya. Selain daripada itu juga jika bisa kami gambarkan begitu bahwa memang banyak pertanyaan kemudian apakah setelah dilakukan pemeriksaan Roy Suryo segera langsung ditahan begitu. Tadi dari kuasa hukum menegaskan bahwa tidak akan ditahan secara langsung karena status Roy Suryo ini masih ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebagai terdakwa atau terpidana. Demikian Agita. Terima kasih Hafsah, informasi langsung dari Mapolda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.